calon kepala daerah pada pilkada dari dinasti politik lebih banyak yang tumbang. Sebagian besar calon dari dinasti politik yang maju dalam pilkada tahun 2020 harus menelan pil pahit kekalahan. Hal itu menunjukkan adanya keinginan masyarakat untuk menolak dinasti politik. Demikian rilis hasil riset Negara Institut terkait dinasti politik pilkada tahun 2020 dan pasca putusan sengketa Mahkamah Konstitusi. Kurator politik dalam Pertahanan Negara Institut, Mulyadi Latandampali menyebut, dari 129 calon kepala daerah yang berafiliasi dengan dinasti politik, 72 calon dinyatakan kalah dalam Pilkada 2020. Sementara itu, 52 calon dinyatakan menang. Berdasarkan hasil riset, dari 128 calon yang berasal atau punya hubungan dengan dinasti politik, 8 orang diantaranya merupakan calon tunggal. Menurutnya, hal itu menandakan partai politik semakin pragmatis karena memberikan dukungan hanya pada satu calon yang berasal dari dinasti politik, ketimbang mencari kandidat lain sebagai alternatif. Dari hasil riset juga diketahui bahwa 52 calon yang berasal atau punya hubungan dengan dinasti politik dan dinyatakan menang, terdapat 27 kepala daerah terpilih yang kemenangannya digugat ke Mahkamah Konstitusi. Meski masyarakat Indonesia sudah menganut budaya politik partisipan atau paham calon yang layak untuk dipilih, namun dinasti politik sulit dibenahi jika akar masalahnya pada partai politik. Dewan Pembina Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titik Anggreni menilai, temuan Negara Institut menjadi refleksi dinamika politik di Indonesia, bahwa dinasti politik menghambat proses demokrasi. Menurutnya, fenomena dinasti politik dari tahun ke tahun bersumber dari sejumlah faktor, seperti kian sempitnya ruang untuk mengakses pencalonan karena pembatasan yang didesain secara sengaja oleh pembuat regulasi. Dia menyoroti kenaikan ambang batas pencalonan baik dari jalur partai politik maupun perseorangan yang menjadi penyebab maraknya dinasti politik.